Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Jamal Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan data-data yang diberikan oleh Bu Hani. Yang pertama, kita masuk ke halaman pertama yaitu membuat diagram batang vertikal. Kita upload terlebih dahulu, masuk ke insert, profit table, extending worksheet, kita centang sini ke lokasi bebas. Oke, kita centang sini. Kita blok dari April sampai 85, masuk ke insert, kita masukkan untuk yang A, urutkan data yang terbesar ke data terkecil, sort as to small. Yang B, gunakan warna yang mudah dibaca. Ini warna sudah jelas, sudah dibaca. Beri judul grafik, attach, beri judul total penjualan. Yang soalan B, judul dan label data. Label data label. Soalan D, jelaskan produk dengan presentasi tertinggi. Pada diagram vertikal tersebut, produk dengan penjualan tertinggi yaitu kursi, dan yang penjualan terendah yaitu sofa. Untuk yang F, jelaskan mengapa diagram batang cocok digunakan untuk data tersebut. Karena dapat memudahkan perbandingan antar data pada setiap kategori melalui tinggi atau panjang batang. Perbedaan nilai dapat dilihat dengan jelas sehingga data lebih mudah dipahami. Masuk ke soal nomor 2 yaitu diagram batang bertumpuk. Kita masuk lagi ke insert, ke table, masih sama sebelumnya, lokasi sini. Oke. Masukkan cantik word, lokasi bebas. Oke, jangan lupa dicentang semua. Blok lagi dari sini ke sini, masuk ke insert, data bertumpuk. Soalan 2 yang A yaitu jelaskan bulan dengan total penjualan tertinggi. Ini terlebih dahulu buat data labels, kita jelaskan bulan dengan total yang tinggi. Nah, kita bisa dilihat bulan Juni yaitu bulan dengan penjualan paling tertinggi di antara bulan-bulan lainnya. Sedangkan produk yang paling dominan tiap bulan. Untuk produk dominan paling tiap bulan yaitu produk kursi. Sedangkan fungsi stack bar chart. Fungsinya yaitu untuk membandingkan total data antar kategori sekaligus menunjukkan kontribusi setiap bagian dalamnya. Grafik ini membantu menganalisis komposisi data, mengetahui bagian yang memberikan kontribusi terbesar, serta memudahkan evaluasi kinerja, dan pengembalian keputusan dalam bisnis. Masuk ke soalan nomor 3, itu diagram batang horizontal. Lagi ke insert sama sebelumnya. Oke, jangan lupa dicentang lagi bulan, kursi, meja, lemari, dan sofa. Blok, masuk ke insert. Ini menggunakan horizontal.
Soalan yang tiga, yang pertama, gunakan nama produk sebagai label. Nah, masukkan datanya terlebih dahulu, data label, kita sini, more option, series name, lalu kita bilang. Nah, sudah terganti menjadi nama, berikan nilai tertinggi ke terendah. Nah, lagi ke short labs. Bisa dilihat ini, jelaskan perbedaan diagram horizontal dan vertikal. Diagram horizontal yaitu eh, menggunakan batang ke samping dan cocok untuk kategori yang banyak atau nama yang panjang. Sedangkan diagram vertikal menggunakan batang ke atas dan cocok membandingkan data dengan jumlah kategori yang sedikit. Soalan yang ke 3D, jelaskan kapan diagram horizontal lebih efektif digunakan. Untuk diagram horizontal lebih efektif digunakan ketika jumlah kategorinya cukup banyak atau nama kategorinya panjang. Masuk ke soalan nomor 4 yaitu pie chart. Seperti sebelumnya kita pivot table, jangan lupa dicentang semua. Coba kita label, insert, masuk ke pie. Lalu soalan yang A yaitu tampilkan persentase. Buat data label, data cohort. Yang B, gunakan maksimal 4 kategori. Kita ke sini data facts, values ke bulan, ke aksis, dan bulan ke legend. Nah, bisa dilihat ini menjadi 4 kategori. Yang ke C, gunakan label yang jelas. Bisa dilihat ini labelnya sudah tertera dengan jelas. Jelaskan produk dengan kontribusi terbesar. Produk dengan kontribusi terbesar yaitu kursi. Yang E, jelaskan fungsi pie chart pada visualisasi data. Pie chart berfungsi untuk menunjukkan proporsi atau persentase setiap kategori terhadap keseluruhan data. Diagram ini memudahkan pembaca melihat bagian data terbesar dan terkecil dari suatu data, membandingkan kontribusi antar kategori, menyajikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami. Masuk ke soalan yang 4F, jelaskan kelebihan dan keuntungan pie chart. Kelebihan pie chart yaitu mudah dipahami, menarik secara visual, mampu menunjukkan presentase atau proporsi data dengan jelas, serta memudahkan melihat kategori terbesar dan terkecil. Kekurangannya yaitu kurang efektif jika kategori terlalu banyak, sulit membandingkan data yang nilainya bersama, tidak cocok untuk menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, kita masuk ke soalan nomor 5. Kita masuk ke insert, pivot table, from table, sending words, lokasinya sama seperti sebelumnya. Oke, jangan lupa dicentang semua. Nah, buat label lagi dari label ke 85, kita insert, masukkan to the line. Soalan yang A yaitu gunakan warna berbeda tiap produk. Untuk warnanya sudah berbeda, beri judul dan label pada label sumbu. Kita buat judul terlebih dahulu. Kita kasih label sumbu.
Masuk ke C, gunakan legend yang jelas. Ini tertera legendnya sudah ada. Jelaskan produk yang mengalami kenaikan paling signifikan. Kita search terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini produk yang mengalami kenaikan paling signifikan yaitu produk kursi. Jelaskan apakah tren penjualan tersebut stabil atau fluktuatif. Untuk itu bisa dilihat ini sangat stabil karena tidak ada penurunan sama sekali. Jelas untuk soalan yang F yaitu jelaskan mengapa lecet cocok. Menurut saya itu menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu secara jelas dan berurutan, memudahkan pengamatan tren kenaikan atau penurunan data pada periode tertentu, membantu mengidentifikasi pola, fluktuasi, dan pengembangan data secara berkelanjutan. Efektif digunakan untuk data yang disusun secara kronologis seperti data harian, bulanan, atau tahunan, dan memudahkan perbandingan nilai antar periode dan membantu memprediksi kecenderungan data di masa mendatang. Itu semua dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.